Salam jumpa kembali, saya Lexi Leksono di channel YouTube. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Nah, kali ini saya mau sharing dengan teman-teman hal yang sangat penting, yaitu masalah kopling. Nah, bagaimana kita mencegah kopling kita atau motor kita ini rusak, karena motor ini pernah mengalaminya, terbakar koplingnya, mataharinya, sampai rusak sama sekali dan mogok. Nah, kejadian ini bisa terjadi kepada siapa saja yang kalau kita tidak hati-hati di dalam menangani motor kita, tentunya akan ada masalah. Nah, masalah kopling ini terjadi waktu saya sedang touring ke Dieng. Nah, pada waktu itu kita melewati Pantura, kemudian daerah Pemalang kita ke selatan, melewati gunung-gunung, kemudian menuju ke Dieng. Nah, peristiwanya terjadi saat kita sedang berada di gunung-gunung, jalanannya rusak, jalanannya jelek, kemudian banyak tikungan, banyak tanjakan, dan itu yang membuat masalah. Sebenarnya sih bukan masalah, tetapi ada kesalahan sebelumnya yang terjadi atas motor ini. Nah, waktu itu sekitar jam 7 malam, sudah sangat gelap di daerah situ, daerah Dieng. Untungnya saja tidak hujan, banyak bintang, ada bulan juga, tapi itu tidak cukup untuk membuat penerangan yang seharusnya. Nah, kopling ini terbakar terjadi karena saya atau kesalahan saya waktu men-set up kekencangan tali kopling ini. Dan waktu itu memang sebenarnya dari bengkel mungkin sudah di setup dengan benar, tetapi saya entah kenapa iseng-iseng kok saya lihat agak kendor gitu ya, kemudian saya kencengin dan itu rupanya membawa malapetaka. Ketika jalanan lurus, jalanan datar, tidak ada masalah, tanjakan-tanjakan sedikit tidak ada masalah, tetapi ketika melewati tanjakan-tanjakan ekstrim, belokan-belokan tajam di mana kita harus banyak menggunakan kopling. Nah, itu yang terjadi saat itu. Jadi motor ini ketika melewati suatu tanjakan kira-kira 5-7 km lagi ke kota Dieng, itu mengalami trouble, yaitu koplingnya panas dan bahkan terbakar. Dan ketika itu terjadi, koplingnya tidak berfungsi lagi, motor tidak mau jalan lagi, sehingga mau tidak mau harus berhenti dan harus di towing. Ya, beruntung bahwa saat itu malam-malam itu ada truk pengangkut pupuk yang lewat, tapi waktu itu dia telah mengantarkan pupuknya dan mau kembali. Kemudian kita cegat dan kita mintain tolong untuk boleh mengantar motor ini ke kota Dieng, ke hotel, dan ya syukurlah dia mau. Tapi yang terjadi adalah bahwa saat kopling ini talinya terlalu kencang, itu membuat kopling itu seakan terus-menerus bekerja, seakan-akan terus-menerus kita tekan ya. Dan ketika itu terjadi secara ekstrim terus-menerus, itu membuat piringan koplingnya, perangkat-perangkat kopling di dalam mesin itu menjadi panas dan kemudian terbakar dan rusak sama sekali, tidak berfungsi sama sekali. Dan ini untuk teman-teman semua. Jadi kalau pengguna motor yang menggunakan kopling, perhatikan untuk setting tali koplingnya ini jangan terlalu kencang. Dan biasanya bengkel sudah men-set up dengan benar kondisi atau tegangan dari tali kopling itu sendiri. Cuman waktu itu memang saya tidak mengerti, tidak tahu. Saya iseng-iseng putar-putar sebelum berangkat itu, kok kayaknya kendor gitu ya, supaya lebih kencang, dan akibatnya adalah parah. Jadi motor ini
tidak bisa jalan waktu di gunung-gunung di Dieng itu, dan akhirnya harus ditowing ke hotel dan ditowing ke bengkel Triumph di Jakarta. Dan lumayan habisnya cukup banyak karena harus mengganti piringan-piringan yang terbakar, perangkat-perangkat yang terbakar, itu lumayan. Jadi untuk teman-teman ini adalah pelajaran yang baik untuk kita semua, terutama teman-teman yang menggunakan motor dengan kopling, untuk berhati-hati menjaga koplingnya. Jangan terlalu banyak menekan tuas kopling, sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau kita berkendara kemudian tangan kita ini terus menekan tuas kopling, itu akibatnya bisa membuat kopling kita rusak, terbakar. Dan itu yang terjadi pada motor ini karena setelan talinya terlalu kencang, sehingga membuat dia seakan-akan tuasnya itu ditarik terus menerus, dan pada akhirnya dia mengalami panasan dan kemudian rusak. Ya, itu sharing dari saya teman-teman, semoga dapat berguna bagi teman-teman yang memiliki motor kopling, dan nanti saya akan share lagi tentang pengalaman-pengalaman lain menggunakan motor ini yang terjadi di video yang lain. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga kita semua tetap selamat di jalan, dan juga motor kita tetap dalam keadaan baik waktu kita gunakan. Terima kasih sudah menonton, dan sekali lagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke, selamat siang, sampai ketemu lagi.